pemirsa Nusapida TV dari Nusapida menuju penjuru dunia. Acara ini acara sang inspirator Nusapida. Inilah cara dari Nusapida oleh Nusapida untuk Nusapida. Dan kali ini saya berada di rumahnya atau di kantornya Pak Putu Darmai. Beliau adalah pemilik Burkaspla sekaligus juga eksportir kerajinan kerang yang dikirim ke luar negeri. Langsung kita tanya dengan Pak Putu. Pak Putu, ya. Pak Putu, Pak Putu ini kan cukup berhasil dengan usia relatif masih muda. Nah, bagaimana kehidupan Pak Putu pada saat masih kecil di Nusapida, saat SD sampai SMA? Coba Pak Putu. Saya kebetulan dari keluarga yang sangat tidak punya. Kenapa itu? Karena itu terbukti dari bapak saya sampai transmigrasi ke Sumbawa. Tapi dari kata transmigrasi itu saya sendiri karena tidak hobi dengan petani dari kecil, memang agak pemalas. Saya mencoba tidak setuju untuk transmigrasi dan tidak ikut bapak ke Sumbawa. Dari SD sampai SMP bapak saya menanggung sekolah saya. Tapi karena saya bersaudara 6, setelah SMP saya tidak ada dana lagi untuk menyekolahkan diri saya. Dan bapak saya karena saudara 6 tidak mampu menyekolahkan, sehingga bapak saya menawar saya untuk transmigrasi semua sana. Tapi pada saat itu saya sendiri punya feeling lain, karena saya suka bahasa Inggris. Dan saya ingin menjadi guide pariwisata. Itu ide-ide saya dari kecil, karena pertama begitu ketemu tamu itu kita punya wawasan beda. Dari situ saya punya inspirasi, saya tidak mau masuk hutan, tapi saya mau masuk kota. Dari inspirasi itu. Dan setelah bapak saya tamat SMP, bapak saya transmigrasi ke sana, saya kebetulan merantau ke Gianyar. Tapi di Gianyar itu ide saya menjadi tukang ukir dan mencari tamu, jadi guide freelance. Tapi karena punya keluarga di sana, kebetulan kawisan di sana, dan ya saya disekolahkan oleh salah satu penyisir di sana dari kawitan Pejeng, karena dia melihat saya ya punya kecerdasan lumayan, katanya dia, dan sayang kalau tidak disekolahkan. Dan saya akhirnya memamerkan lah setelah di sana selama 3 tahun, karena saya rajin, akhirnya disekolahkan. Fase Pak Putu masih di Nusapida, ngangon sih Pak Putu? Ngangon, kerjaan Nusapida itu ngangon pasti. Ngangon elemen sampi istilahnya. Nah, ngulung-ngulung ya sampai hitam, lekat, dan rambut merah itu pernah. Ngulung-ngulung pada saat ombak besar. Di Banjarnyu saya tinggal karena paman punya ada di sana, dan kita ngulung-ngulung di Banjarnyu, dan punya rumput di Banjarnyu, masih ingat itu. Pak Putu kan asli Pilah nih. Asli Pilah, ya. Asli Pilah, kemudian itu relatif dekat dengan Pasir. Dekat dengan Lage, ya. Tapi waktu masa rumput laut masih berkembang itu Banjarnyu tempat bagus pertama kali memang rumput laut dari Dumut Batu ke Banjarnyu. Dan di Banjarnyu kebetulan ada paman, saya bisa sekolah di sana sambil ngulung-ngulung istilahnya. Berarti masa kecil Pak Putu ikatan emosional pada Nusapida sangat tinggi gitu. Pasti. Karena fase SD sampai SMP di Nusapida. Nah, kenangan yang paling Pak Putu ingat apa di Nusapida? Kenangannya ya, yang pertama kita sangat lugu lah. Istilahnya kita rumput laut ya, nyelam nyari ikan, nyari rumput laut ya kan. Yang paling berkenang itu saya sekolah jalan kaki itu kalau nggak salah 2,5 jam dari Pilah ke SMP 1. 2,5 jam itu jaraknya berapa? Kira-kira 8 kiloan kalau nggak salah. 8 kilo? Ya, setiap hari. Itu jalan kaki? Jalan kaki. Dan itu sendiri loh, orang lain punya sepeda motor, sepeda gayung, yang rumahnya di Tampi aja yang lebih dekat, dia bawa sepeda gayung. Kita yang rumahnya lebih jauh, nggak bawa sepeda, jalan kaki. Itu tahun berapa Pak Putu? SMP nggak lupa ya, tahun 1992 kayaknya. Berarti kesimpulan Pak Putu dengan segala keterbatasan yang ada di Nusapida, mencoba untuk mengumpulkan semangat berjuang di kota. Ya. Nah, sekarang pada saat Pak Putu sudah berhasil mempunyai perusahaan Burkaspla, kemudian ekspor kerajinan kerang ini yang menyerap tenaga kerja yang banyak. Nah, apa yang Pak Putu upayakan di Nusapida sehingga Pak Putu membangun jasa transportasi Burkaspla ini? Saya buat dulu, saya ekspor impor dulu.
Berdasarkan dari ASOP menjadi perusahaan itu berkembang, dan sehingga menjadi perusahaan yang legal. Setelah legal kita menjadi ekspor, dan sekarang kita membuat importnya juga jadi ekspor import. Setelah jalan dari ekspor import, dulu saya ingin mempekerjakan saudara saya yang ada di Nusa Penida, itu paling penting. Tapi kalau mereka kerja di sini mungkin dia tidak bisa hidup ya, karena dia hidup dengan gaji tukang tidak seberapa, karena dengan pendidikan yang kurang, jadi agak susah. Saya dulu mencoba membuat usaha di Nusa Penida dengan cara ekspornya dari sini dan produksinya dari Nusa Penida. Tapi kendala besarnya adalah biaya produksi tinggi, karena apa? Transportasi dari sini membawa material ke Nusa Penida dan barang jadi ke Denpasar lagi itu sangat tinggi sekali, dan sehingga kos produksinya lebih tinggi. Dan saya waktu itu agak nyerah ya. Tapi dengan hati dan niat yang bagus untuk Nusa Penida dan saudara-saudara yang saya ada di Nusa Penida, biar dia punya kerjaan, saya harus membuat usaha lain lagi yang mereka bisa tercakup sehingga dia tidak menganggur lagi. Kalau kasih uang mungkin habis ya, tapi kalau kasih kerjaan mereka akan tidak nganggur lagi, dia tidak membuat suatu masalah atau kriminalitas. Dari ide itu ada saudara saya yang kebetulan dia punya skill nelayan, dan dia jadi supir boat, punya pengalaman di hal itu, dan saya punya niat gimana cara saya tanya sama mereka, bagaimana caranya saya membantu Anda untuk Anda tidak nganggur, biar Anda maju seperti saya. Dia bilang, buat aja kapal, biar saya ada punya kerjaan. Karena kalau dengan kapal itu kan saya bisa kerja di sana, itulah kesenangan saya. Akhirnya saya buat boat. Nah, setelah dari buat boat itu ternyata ya menghasilkan. Tujuan awalnya kan untuk membantu saudara biar ada kerjaan, tapi ada hasil lah sedikit itu. Dari situ saya akhirnya ingin lebih serius lagi, membuat yang lebih bagus lagi, dan mungkin tidak kelas boat, mungkin beda lagi, yacht atau apa nanti. Nah, Pak Putu kan tidak serta-merta langsung berhasil seperti ini. Saya yakin ada kegagalan. Kegagalan Pak Putu berapa kali sehingga bisa seperti ini? Kebetulan dari dulu saya baru membuat usaha sekali, dan kebetulan tidak gagal. Karena apa? Saya berbuat usaha itu dari apa? Istilahnya dari pengalaman. Karena dulu saya bekerja di Malaysia 2 tahun sebagai salah satu manajer hotel. Dari situ saya ketemu dengan klien, dari situ saya berbicara bahwa dia membuat suatu kata-kata yang sangat membuat saya sadar. Kenapa Anda orang Bali mesti kerja hotel di sini di Malaysia? Nah, sedangkan di Bali itu adalah sentralnya bisnis internasional untuk hotel tourism yang terbaik di dunia. Dia bilang gitu. Kenapa? Saya bilang kalau dengan tamatan saya SMA, saya bisa bersaing di Bali. Karena di Bali itu selalu mencari pengalaman, banyak pengangguran. Tujuan saya kesini adalah mencari pengalaman saja. Nah, dari pengalaman itu saya datang ke Bali. Nah, ternyata ya, dengan pertimbangan banyak hal, gaji yang tidak sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari Malaysia, dan saya ingin juga membuat adik-adik. Moto saya pertama ingin mengembalikan bapak saya yang transmigrasi itu dari Sumawa ke Bali. Tapi untuk membalikan itu kan susah, karena mereka suka petani, dan terus kerjaan apa yang saya kasih kalau dia balik dibalik ke Nusa Penida lagi kan? Nah, dengan itu ya saya coba membuat usaha di Nusa Penida juga, dan buat Nusa Penida, dan mereka syukur sampai sekarang sudah di Nusa Penida, dan agak gampang saya menengok keluarga dan orang tua sekarang, dan semua adik-adik saya didik, sehingga adik-adik juga mulai dagang, mereka semua buat usaha-usaha kecil dan mulai dagang. Nah, walaupun Pak Putu tanpa kegagalan dalam menjalankan usaha, khususnya buat kasbah, permasalahan yang Pak Putu hadapi sekarang, baik masyarakat, infrastruktur yang ada di Nusa Penida dan lain sebagainya, apa kira-kira? Kalau permasalahan bisa, saya kan ada ekspor impor sama tadi CQ itu yang mengurus tentang transportasi boat dan diving, dan mancing. Tapi yang permasalahan besar di ekspor impor itu mungkin ada material itu tidak seberapa, karena kita sudah mengalami 12 tahun dan kita mempelajari dan bagaimana untuk kit Boeing-nya di sana. Tapi masalahnya yang di boat itu ada infrastruktur yang sangat susah. Itu adalah saya melihat sekarang begitu ada boat Kaspa dan boat Maruti khususnya di Banjarnegara yang maju, ada boat-boat lain yang mengikuti, sehingga dan mereka lucunya kalau dia mengikuti tapi dia masuk ke dalam pelabuhan yang resmi itu bagus, jadi tidak ada kebingungan daripada customer pelabuhannya di mana sih. Tapi yang sekarang saya lihat juga agak rancu, semua orang bisa buat pelabuhan. Nah, yang kekhawatiran saya adalah kalau banyak orang buat pelabuhan, nanti bagaimana? Apakah tidak seperti banyak calo gitu? Karena apa? Setiap orang bisa buat pelabuhan kalau dia punya duit,
dia melihat prospek, dia dengan bisa buat pelabuhan. Nah, tapi mungkin pemerintah harus dilihat hal itu, karena mereka harus tahu bahwa pelabuhan yang sah harus dimanfaatkan. Jangan sampai pelabuhan yang sah kayak di Buyo, kayak di Banjarnegara itu kayak dibiarkan begitu aja hancur tapi tidak diperbaiki. Nah, saya berulang kali komplain juga kepada Dinas Perhubungan sama beberapa staf yang berurusan dengan pelabuhan, ya mereka menganggap bahwa kita tidak punya izin untuk seperti Kelly itu ya izin pelabuhan. Jadi dari sekarang saya coba membuat suatu izin perusahaan yang untuk khusus pelabuhan. Jadi nanti dengan izin itu mudah-mudahan tidak akan tertib, sehingga di Nusa Penida hanya ada karena dia memanjang bentuknya, dia ada hanya 2 pelabuhan, Banjarnegara dan Buyo. Jadi dengan itu tidak ada rancu pelabuhan lain, sehingga kita membuat welcome tamu, begitu tamu ke sana pun akan lebih bagus gitu. Jadi lebih tertata dan lebih bagus. Ada dana dari pemerintah juga, sehingga bangun itu tidak sembrono setiap orang ke pelabuhan. Berarti kesimpulannya Pak Putu berharap pemerintah mengeluarkan regulasi penertiban. Nah, kira-kira ini kan juga mengancam terumbu karang kalau misalnya serampangan orang buat pelabuhan. Ya, saya juga bilang, saya belum mengetahui juga asal-usul dari terumbu karang dan hasil laut. Ya, saya juga salah satu anggota dari BKD yang sangat jeli, yang mana mesti dilindungi, yang mana mesti diekspor. Saya juga mengusulkan kalau yang memang langka jangan diekspor, kalau yang tidak langka tidak ekspor. Terus kedua juga terumbu karang. Kalau semua orang buat pelabuhan pasti kan terumbu karang Nusa Penida akan dirusak. Ya, karena kalau ada satu pelabuhan yang diizinkan, orang lain akan membuat jamur, sehingga dia boleh, saya kenapa tidak gitu. Saya pun bisa buat pelabuhan sendiri gitu. Nah sekarang apakah pelabuhan itu ada izinnya? Kan itu permasalahannya. Ya saya juga berpikir gini, orang boleh saja membuat pelabuhan, tapi nanti suatu saat kalau memang ditertibkan ya harus siap digusur kan gitu. Itu sama dengan orang membangun jalan, ya kalau memang tidak ada izin dan benar-benar ada SK yang kemudian begini Pak Putu, selama ini masyarakat Bali atau lainnya kan memandang tanda kutip remeh terhadap kita penduduk Nusa Penida, karena di Nusa Penida tandus dengan segala kekurangannya. Pak Putu pernah merasakan nggak? Banyak teman di sana, kalau anggaplah kita cari teman cewek gitu ya. Kalau kita ketemu dengan dia, Anda dari mana? Nusa Penida, langsung dia jadi kalau dia dari suka menjadi hilang, karena dia melihat bahwa ini nggak akan maju, satu nyebrang, mungkin di sana kalau nyebrang aja susah, apalagi ekonominya ya. Nah dari situ saya berhasil cara untuk memajukan Nusa Penida ya transportasi. Kalau tidak ada transportasi, Nusa Penida nggak akan maju gitu. Kalau ada akomodasi dulu, otomatis orang datang ke sana. Orang datang ke sana dia melihat bahwa Nusa itu cantik. Saya juga membuat brosur khas Bali seperti ini. Ini benar-benar saya buat multi fighter sendiri. Mungkin ini adalah tugas dari Pemda atau Departemen Tourism membuat brosur mengeksplorasi jasa pariwisata yang mengeksplorasi Nusa Penida. Ini sebenarnya dinas-dinas pariwisata yang membuat tugas untuk mempromosikan Nusa Penida. Dan websitenya pun yang saya kecewa sekarang, dinas pariwisata tidak memiliki website untuk kota Nusa Penida. Hanya satu yang saya lihat kemarin, dan itu hanya dimiliki oleh pribadi, bahkan orang asing. Jadi saya juga membuat website Nusa Penida, beberapa website yang mengarah ke Nusa Penida dan mempromosi Nusa Penida. Kita juga ada dana untuk itu, dan kalau tidak saya yang mulai, siapa lagi? Saya mencoba, saya harus memulai dari awal. Kalau orang lain ngikutin nanti tidak masalah, tapi itu kan untuk kemajuan bersama. Itu bagus, karena kalau kita tidak buat jalan, siapa lagi? Karena saya merasa terpanggil, hidup ini kan harus ingat orang tua dan di mana saya lahir, ibu pertiwi saya, di mana saya lahir. Saya masih ada hari-hari saya lah, hari-hari saya masih ada di Nusa. Jadi saya harus ingat itu, saya harus menghormati itu, dan saya harus kembali lagi ke sana. Sejauh manapun saya terbang, saya harus kembali, seperti harus kembali. Nah, begini Pak Putu. Tadi waktu masa kecil Pak Putu seperti apa, kemudian juga merasa secara psikologis termarginalkan sampai masalah cewek juga. Nah, kemudian bagaimana Pak Putu melihat anak-anak muda sekarang di Nusa Penida? Saya melihat dari tokoh-tokoh di Nusa kayak Dr. Jekyll dengan Profesor Limau ya, yang almarhum. Saya sangat terinspirasi dengan mereka, karena mereka memang orang cerdas ya. Kunci utama dalam suatu usaha dengan tanpa modal itu memang harus kita memiliki modal. Modalnya apa? Bukan modal uang saja. Tapi di zaman yang era globalisasi ini kita harus ada pendidikan anak muda yang selalu belajar. Karena segala sesuatu itu perlu belajar. Jadi segala sesuatu apa yang terjadi sekarang itu kita harus belajar. Dan untuk anak-anak Nusa Penida, saya lihat anak-anak sekarang ya, saya lihat dengan adanya forum Nusa Penida ya, masalah di internet,
dia sudah bisa bersatu dengan forum internet ini, karena mudah-mudahan di Nusa Penida nanti ada TV Nusa Penida. Dengan adanya ini seperti TV sekarang, kalau memang itu benar-benar dimediakan, karena sekarang saya bandingkan dengan dengan arshop dan di dunia online sama media ini, media selalu menang. Dan tingkat realnya dia 100% menang daripada jika yang kayak dulu mungkin orang gimana punya duit, kita kontak tempat yang tempat bagus, kita akan hasil gitu. Kalau sekarang tidak. Sekarang anak-anak muda sekarang saya lihat dia sudah punya pendidikan tinggi, dengan dia juga ada solidaritasnya terhadap sesama semeton Nusa Penida sudah bagus. Sehingga dan saya melihat banyak orang-orang Nusa Penida, anak-anak Nusa Penida, orang-orang Nusa Penida yang sangat cerdas, yang menggunakan kecerdasan itu dengan baik, sehingga itu dia bergaul dengan antara sesama dengan orang Bali pada umumnya dan masyarakat umumnya, dia tidak kalah saing lah istilahnya. Karena saya selama ini saya tidak pernah merasa, walaupun dengan terminimalkan dan tidak punya modal dari keluarga miskin, saya tidak merasa saya tidak kalah saing, karena kebesaran itu persaingan itu tidak didasari atas uang saja, tapi didasari atas skill, atas tekad, atas kemauan, atas inspirasi, banyak hal. Jadi dengan itu saya mohon, mungkin berharap anak-anak Nusa Penida dia bisa mengikuti globalisasi seperti sekarang. Dia harus tahu internet, dia tahu harus bahasa, karena bahasa itu faktor komunikatif untuk menuju ke itu gerbang yang akan